Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, tanggal 5 September 2022, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi dan suap senilai 1 miliar rupiah. Selama kurang lebih 1 bulan ini terjadi tarik-menarik dan kini mulai memasuki babak baru, yaitu penjemputan paksa. Dan 40 orang simpatisan NMB mengatakan siap mati jika terjadi penjemputan paksa. Dokter pribadi Gubernur Papua Lukas NMB, Dr. Anton Mote mengatakan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB mulai tidak stabil dan terus berubah-ubah setiap hari. Di monitor (159/85). Atletnya saturasi ini yang juga saya tetap juga berkoordinasi dengan keluarga, juga perlu kami memberi penjelasan lebih baik sehingga seperti ada beberapa teman-teman nakes yang terampil, ya ini bisa kita terbaikkan di sana. Oke, berarti untuk dokter belum dikoordinasikan dengan keluarga. Kalau alat-alat sudah dikoordinasikan dengan keluarga, makanya bisa standby di sana gitu. Iya, makanya alatnya bisa masuk. Tadi kami sempat tertahan di depan cukup lama. Oh, berarti sekarang alatnya sudah di sana, Pak? Sudah masuk ke. apa aja Pak? Alatnya apa aja Pak? Hah? Alatnya apa aja Pak? Ya tadi yang saya sebutkan itu tadi. Ada EKG, jantung pasien monitor, sisok, ada konsentrat, kemudian infus, tempat tidur. Pak Gub, dalam satu hari pemeriksaan tensinya berapa kali? Pagi sama malam. 2 kali. 2 kali ya. Kalau pas saya siang ke sana, saya sana. Berkenaan dengan kondisi kesehatan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan kunjungan ke kediaman Lukas NMB dan mengatakan Lukas NMB benar dalam kondisi sakit. Dalam pertemuan kami kemarin di kediaman pribadi Pak Lukas, ya, kami mendapatkan keterangan dari dokter pribadi, Dr. Anton, yang menjelaskan kondisi kesehatan Pak Lukas. Memang kami saksikan memang dalam kondisi yang kurang sehat lah. Gitu. Kemudian juga mendapat penjelasan bahwa ada dokumen-dokumen kesehatan yang sudah dikirimkan ke KPK dengan harapan dari pihak keluarga dan dokter ini supaya ada perawatan kesehatan terhadap Pak Lukas. Concern kami di situ. Jadi kami kemudian juga bertemu ya dengan warga yang sudah berhari-hari di depan rumah Pak Lukas itu. Pada intinya sama dengan kami waktu bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jakarta, kami katakan Komnas HAM tidak akan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK, kami tidak akan mencampur. Tetapi memang terkait dengan kondisi kesehatannya, kami setelah bertemu dan mendengarkan penjelasan juga dari dokter kesehatan, dokter pribadinya, ya tentu saja kami berjanji akan menyampaikan ya, supaya ada perhatian mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas tanpa harus mengganggu ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. 2 hal itu menurut kami bisa dijalankan bersama-sama. Kemarin dalam pertemuan itu juga ada telepon ya, yang diinisiatifi oleh Saudara Roy Rening. Dia bertelepon dengan Direktur Penyidik KPK Pak Asep Guntur, kemudian mempersilahkan Pak Asep bicara langsung dengan Pak Lukas. Setelah itu bicara dengan dokter pribadinya. Saya juga sempat bicara. Pada intinya kami sampaikan bahwa Komnas ya concernnya hanya pada soal bagaimana perawatan kesehatan.
Penegakan hukum, proses hukum sepenuhnya menjadi ranah KPK, dan kami mengajak semua pihak termasuk Pak Lukas dan keluarganya juga untuk menghormati proses hukum itu. Hal yang sama sudah kami sampaikan kepada Pak Mahfud. Ketika kami menerima delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua di kantor kami di Jakarta, siang hari kami ada rapat koordinasi kebetulan ya untuk dialog damai Papua. Dalam pertemuan rapat koordinasi itu kami sempatkan juga menyampaikan bahwa tadi ada delegasi dari Dewan Rakyat Papua dan Koalisi Rakyat Papua membicarakan mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas NMB. Jadi Pak Mahfud mengatakan ya tentu pemerintah KPK akan mempertimbangkan itu. Tawaran dari KPK sebenarnya sudah ada. Bagaimana formulasi penyelesaian kondisi kesehatan. Tapi kelihatannya belum mendapatkan respon yang 100% berterima, sehingga kami berharap dalam hal ini memang KPK dan juga para pihak yang lain untuk meneruskan komunikasi mereka, sehingga kemudian bisa dicarikan solusi mengenai kesehatan. Sekali lagi, tanpa mengurangi atau menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Komnas sangat menghormati itu dan mengajak semua pihak, termasuk baik dari pihak keluarga Pak Lukas NMB, pengacara dan lain-lain, supaya kita sama-sama menghormati proses hukum. Pada 4 Oktober 2022, sebanyak 32 tokoh gereja dari berbagai denominasi gereja di Papua telah mengunjungi Lukas NMB di kediamannya. Berkenaan dengan kondisi sakit ini, KPK telah mengatakan bahwa setelah diperiksa oleh dokter independen dan ternyata benar Pak Gubernur sakit, akan diberikan kesempatan untuk berobat. Namun hal ini masih ditolak oleh keluarga dan simpatisan dengan sejumlah alasan. Mereka sangat menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dan mereka akan tetap mengikuti apa yang hukum yang berlaku di Indonesia. Namun mereka meminta dengan sangat kepada KPK dan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kesehatan dari Bapak Gubernur Lukas NMB, di mana menurut mereka sangat tidak mungkin Gubernur Lukas NMB harus berangkat ke Jakarta untuk diperiksa di sana. Untuk itu mereka berharap agar tim dari Jakarta bisa mempercayai apa yang sudah mereka sampaikan kepada Komnas HAM. Kebetulan kemarin Ketua Komnas HAM sudah bertemu dengan Pak Lukas NMB dan melihat secara langsung kondisi dari kesehatan Bapak Lukas NMB. Dan mereka berharap apa yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM nanti ke pemerintah pusat bisa menjadi satu pertimbangan agar Bapak Lukas NMB bisa diperiksa di Singapura atau di tempat di mana biasanya beliau dirawat. Yulika. Buntutnya, KPK tengah menyiapkan penjemputan paksa. Berkenaan dengan penjemputan paksa, Polri telah menyiapkan 1.800 personil. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua. Dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan jika diperlukan akan mengerahkan TNI untuk membackup Polri dalam upaya paksa tersebut. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Diketahui, berkenaan dengan kondisi ini, pada Senin 3 Oktober 2022, Ketua Koalisi Rakyat Papua for LA, Dias Diwijangge, menyerahkan surat kepada DPR Papua.
Surat itu telah ditembuskan juga kepada Kasat di Jakarta, Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua, Ketua Komnas HAM RI, Komnas HAM Perwakilan Papua, Komandan Korem, Komandan Kodim Jayapura, dan Koramil Muara Tami. Surat tersebut selain ditandatangani Ketua Koalisi Rakyat Papua 4LA, Dias Dijangge, juga ditandatangani oleh pihak keluarga Lukas NMB, Kaitis NMB, anggota DPD RI Herlina Murib, dan Presiden Gidi Pendeta Dorman Wanimbo. Sehubungan dengan adanya upaya panggilan paksa terhadap anak kami, Lukas NMB, sesuai penetapan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu untuk disidik, izinkan kami menyampaikan pandangan hukum adat kami bahwa Pak Lukas NMB belum bisa keluar dari rumah dikarenakan adat kami tak mengizinkan orang sakit, anak-anak dan perempuan berperang. Jelas Dias usai pertemuan itu, dikutip sejumlah media. Dijelaskan Dias, maksud perang dalam hal ini ialah melakukan pembelaan dirinya dari tuduhan yang dialamatkan terhadap NMB. Dias mengatakan keluarga akan mempersilahkan Lukas NMB keluar dari rumah setelah sembuh dan bisa diperiksa. Dias menapik jika hal itu sama sekali bukan melawan aparat, menghalang-halangi penegakan hukum, apalagi melawan negara. Begitulah adat kami, menilai permasalahan ini secara sebenar-benarnya tanpa ada maksud pretensi dan maksud lain apapun. Sehingga sebanyak 40 orang yang sudah bersedia mati untuk mempertahankan adat kami, kata Dias. Tarik-menarik tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu yang pasti dalam kasus ini adalah penegakan hukum. Tetapi penegakan hukum tidak boleh ada muatan apapun. Dan dalam penegakan hukum tidak boleh ada yang dikorbankan. Apalagi pertumpahan darah. Teristimewa dalam penanganan kasus ini. Carilah jalan yang terbaik bagi semua. Wassalam.